Selamat pagi, Shalom, episode family dimanapun saudara berada. Salam sejahtera dan sehat selalu. Pagi ini saya akan membahas renungan dengan judul Pola Pikir Menentukan Kondisi Hati dan Hidup Kita. Mari saudara-saudara kita mulai firman Tuhan pagi ini dengan kita membaca Matius 6 ayat 34. Demikian ayat firman Tuhan berkata, "Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari." Lalu saudara-saudara, biarlah pemikiran kita dimulai dengan satu kisah seorang pria dengan dua pola pikir yang berbeda. Pola pikir yang pertama, pria tersebut mempunyai satu perubahan hidup. Dia memberikan hal-hal positif dari kehidupannya, bahwa kesusahan masalahnya dalam bekerja akan dibawa untuk hari esok saat bekerja kembali. Posisi ini tidak hanya untuk pekerjaan, bisa untuk masa depan kita, untuk pasangan hidup, untuk kesehatan kita, maupun untuk hal yang lainnya. Kemudian dilanjut dengan pria tersebut ketika dia pulang ke rumah pun, dia akan membuang sementara masalah pekerjaannya dalam pikirannya. Dia memposisikan dirinya di rumah, yaitu ketika dia menjadi seorang ayah, dia kembali sebagai kepala keluarga. Yang kedua, ketika dia seorang ibu, dia akan menjadi sebagai ibu rumah tangga, dan juga sebagai anak dia akan memposisikan dirinya sebagai anak lagi. Dan dia tidak membawa tugas pekerjaannya ke rumah lagi. Lalu pria tersebut juga menyerahkan kekhawatiran masalahnya kepada Tuhan. Dan dia yakin dan percaya bahwa besok ada pertolongan dari Tuhan dan juga campur tangan Tuhan. Dan juga dia berpikir bahwa memang besok Tuhan akan memberikan pikiran yang segar dan pikiran yang fit dalam mengambil keputusan esok hari di dalam peranan penting dalam kehidupannya. Sehingga apa yang dia dapat, dia akan memperoleh hal-hal positif dalam dirinya. Hatinya pun akan tenang dan penuh sukacita. Menikmati waktunya di rumah bersama dengan keluarga. Memberikan waktu terbaik bersama keluarganya, sehingga keluarganya pun merasakan hal yang sama. Sukacita kebersamaan dalam keluarga tanpa membicarakan hal tentang masalah pekerjaan di rumah. Sedangkan pola pikir yang kedua untuk pria tersebut, yaitu dia lebih banyak khawatir tentang masalah pekerjaannya. Sehingga dia membawa kesusahannya tersebut ketika dia sudah ada di rumah dengan pola pikir kekhawatiran. Dia lebih mengandalkan pikirnya sendiri, dipendam sendiri, dan memikirkan bagaimana jalan keluarnya dengan pikiran dan kekuatannya, dan tidak mau melibatkan campur tangan Tuhan. Sehingga waktu sampai di rumah pun, di keluarga berubah jadi suasana yang tidak nyaman. Dia tidak memberikan waktu yang terbaik bersama keluarga, maupun ketika dia sudah berkeluarga dengan anak, maupun dengan orang tua, dengan saudara-saudaranya. Dia pun akan menjadi susah tidur dan tidak tenang, saking dipikirkan masalah tersebut. Sehingga dia tidak bisa mengatur pemikirannya dengan baik, selalu memikirkan masalah tersebut. Beda dengan pria yang pertama. Pria yang kedua ini tidak membuang sementara masalahnya dengan baik, tidak membebaskan sementara beban pikirannya dengan membiarkan otaknya santai sebentar, berbeda dengan orang pertama. Dan juga dalam kitab Matius 6 ayat 27 pun dikatakan, "Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya?" Artinya, saat kita khawatir, tidak ada jalan keluar yang terpikirkan. Yang ada malah keputusan yang salah yang bisa kita dapat. Pola pikir yang salah juga pernah dilakukan Raja Saul sebagai berikut. Ketika Raja Saul ingin berperang melawan bangsa Filistin, Raja Saul mempersembahkan korban sendirian. Kisah ini bisa dibaca di 1 Samuel 13 ayat 9. Firman Tuhan berkata, "Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu." Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Di ayat ini Raja Saul mengandalkan kekuatannya dan kekuasaannya, bahwa dia meyakini dengan kekuatannya dan kepintarannya, itu Saul dapat mengalahkan bangsa Filistin. Di saat cemas dan khawatir saat ada masalah, ketika kita mengandalkan kepintaran kita, akan menghasilkan keputusan yang salah. Lalu Saul membakar korban bakaran tersebut, dia melakukannya dengan kekuatan sendiri. Bukan Imam Lewi yang sudah diposisikan untuk melakukan korban bakaran tersebut. Ternyata apa yang Raja Saul pikirkan itu merupakan keputusan yang benar dan baik. Ternyata Tuhan tidak berkenan akan itu. Ada satu contoh lagi yang bisa kita ambil sebagai pembelajaran tentang penciptaan waktu siang dan malam. Tuhan menciptakan waktu siang dan malam itu sebagai berkat juga bagi kita, saudara-saudara.
Ketika siang bisa digunakan untuk beraktivitas, entah itu untuk bekerja maupun untuk hal-hal lainnya, sehingga kita bisa menikmati setiap proses kehidupan kita. Sedangkan untuk di malam hari, kita gunakan dengan baik untuk beristirahat, dengan baik membebaskan sementara beban pikiran kita, sehingga kita bisa tidur dengan mengistirahatkan semua organ tubuh kita, sehingga kita bisa tidur nyenyak. Karena ternyata bisa tidur nyenyak itu adalah anugerah berkat juga dari Tuhan. Kenapa bisa begitu? Karena berapa banyak orang di luar sana yang hanya untuk tidur saja, dia harus meminum obat penenang baru bisa tidur. Ya, karena mereka tidak bisa melepaskan penat masalah mereka saat mau tidur. Mari saudara-saudara, untuk kesimpulan untuk renungan pagi ini, bahwa bagaimana kita menempatkan hati dan pikiran kita, itu bisa diambil dari dalam ayat Filipi 4 ayat 8-9. Agar dapat mengalami damai sejahtera dan kemerdekaan Allah dari kecemasan, orang percaya harus menetapkan pikiran mereka pada hal-hal yang benar, mulia, adil, suci, dan seterusnya. Paulus juga berkata bahwa apabila kita melakukan hal-hal ini, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Yang kedua, apabila kita menetapkan hati kita kepada hal-hal yang keji dari dunia ini, maka sebagai akibatnya sukacita, damai sejahtera, dan hubungan dekat dengan Allah akan lenyap, dan hati kita tidak dikawal lagi oleh Tuhan. Sekian renungan pagi ini, semoga menjadi berkat buat kita semua keluarga besar Happy South Family. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini kami boleh diajar kembali, untuk kami boleh memberikan pola pikir kami yang terbaik Tuhan, biarlah kami boleh selalu mengandalkan Engkau Tuhan, dan kami juga bisa membawa pola pikir kami sebagai seorang pemenang. Terima kasih Tuhan, biarlah pagi ini kami mencap syukur buat segala sesuatunya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mencap syukur. Haleluya. Amin.